Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Cynthia dengan NIM H11012310107 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ilham Syah selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman yang telah memberikan tugas ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah saya buat mengenai toko sembako. Nah, ini adalah variabel sebuah list yang digunakan untuk menyimpan detail barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Nah, setiap elemen dalam list ini berupa informasi tentang barang yang dibeli, seperti nama barang, jumlah, dan total harga. Nah, berikut ini ada def init kelas barang yang merupakan metode konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasikan objek ketika objek kelas barang itu dibuat. Nah, itu berupa nama, harga, dan stok. Oke, selanjutnya di sini ada def beli barang atau daftar barang. Nah, variabel ini adalah sebuah list yang berisi objek-objek barang, di mana fungsi ini digunakan untuk memproses pembelian barang oleh pengguna, menampilkan daftar barang, memproses pemilihan barang, validasi jumlah barang, dan mengupdate stok, serta mengembalikan total harga barang yang dibeli. Nah, di sini saya menggunakan pengulangan for, di mana persediaan nama barang, harga barang, dan stok barang itu sesuai dengan yang tersedia. Oke, berikut ini kita akan lanjut masuk ke selection dalam fungsi beli barang. Nah, yang pertama itu ada if kurang dari sama dengan pilihan, kurang dari sama dengan len. Nah, ini digunakan untuk memeriksa apakah nomor barang yang dipilih itu berada dalam rentang yang valid. Nah, yang kedua, if barang terpilih stok lebih dari 0. Nah, di mana ini digunakan untuk memeriksa stok barang yang dipilih apakah masih tersedia atau tidak. Nah, berikutnya ada if jumlah lebih dari 0 dan jumlah kurang dari sama dengan barang terpilih stok. Nah, di mana ini digunakan untuk memeriksa validitas jumlah barang yang ingin dibeli. Nah, dari penjelasan tersebut, berikut ini adalah output yang ditampilkannya. Nah, setelah itu masuk ke else, print maaf jumlah barang tidak valid atau stok tidak mencukupi. Nah, jika ada kata-kata tersebut, maka program akan kembali ke menu awal. Nah, setelah else jumlah barang tidak valid, ada juga else maaf barang sudah habis. Nah, setelah itu maka akan keluar pilihan lanjutan yang berisi apakah Anda ingin memilih barang lain. Jika user memilih iya, maka akan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya setelah else ada juga else lagi, yaitu print nomor barang tidak valid. Nah, jika user memilih nomor barang yang tidak valid, maka akan keluar nomor barang tidak valid dan akan kembali ke menu awal. Nah, setelah itu semua kita lanjut masuk ke def hitung diskon. Nah, di def hitung diskon ini memiliki fungsi yaitu menghitung diskon berdasarkan total dari harga pembelian. Jika total harganya melebihi dari 50.000, maka diberikan diskon sebesar 10% dari total harga. Selanjutnya, setelah kita masuk ke dalam def hitung diskon, selanjutnya kita akan masuk ke def cetak struk. Di def cetak struk ini memiliki fungsi yaitu mencetak struk pembelian berdasarkan total harga dan diskon yang sudah tertera. Nah, di sini juga menampilkan detail barang yang dibeli, total harga,
diskon yang diberikan, dan total pembayaran keseluruhannya. Nah, setelah kita mencetak struk, maka kita akan ke dev pilih metode pembayaran. Nah, di dalam dev metode pembayaran ini, kita mempunyai 3 menu, yaitu jika user memilih menu 1, maka pembayaran dilakukan dengan tunai. Jika user memilih menu 2, maka pembayaran dilakukan dengan kartu kredit. Jika user memilih menu 3, maka program akan menampilkan pembayaran melalui transfer bank. Setelah user memilih salah satu metode tersebut, maka pembayaran pun dilakukan. Nah, seperti dengan output yang tertera di sini. Setelah user telah memilih metode pembayaran, maka akan masuk ke selanjutnya yaitu DevMine. Nah, DevMine itu memiliki barang 1 yaitu berupa beras, barang 2 berupa kecap, barang 3 berupa garam, barang 4 berupa telur, dan barang 5 berupa micin. DevMine barang 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah barang-barang yang terdapat di dalam list barang. Nah, setelah DevMine barang, kita langsung masuk ke while true. Nah, di mana while true ini menunjukkan struktur pengulangan atau iterasi. Nah, program akan terus menjalankan kode di dalamnya selama kondisi true. Nah, di dalam while true ini terdapat toko sembako Nacil. Nah, di situ merupakan tampilan awal pada saat program telah dijalankan atau program di-run-kan. Nah, di sini juga terdapat menu utama dari program ini, yaitu berupa print 1, beli barang, print 2, lihat stok barang, print 3, bayar barang, dengan metode yang telah ditentukan seperti di atas. Nah, yang keempat, print keluar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai while true, berikut ini adalah outputnya. Setelah sudah melihat output dari while true tadi, selanjutnya kita akan masuk ke pilihan menu, yaitu input pilih menu. Yang pertama itu ada if pilihan menu sama dengan 1, di mana digunakan untuk menentukan apakah pengguna memilih menu untuk membeli barang di dalam daftar barang yang telah tersedia. Selanjutnya ada elif pilih menu sama dengan 2. Nah, elif pilih menu sama dengan 2 ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna memilih menu untuk melihat stok barang yang tersedia. Nah, ini adalah contoh output dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Setelah itu langsung masuk ke elif pilihan menu sama dengan 3. Nah, elif pilih menu sama dengan 3 ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna mendapatkan diskon dari total pembelanjaan mereka. Jika lebih dari 50.000, maka user akan mendapatkan diskon. Nah, diskon tersebut dihitung dari 10% dikali dengan total pembelanjaan yang telah dibelanjakan. Nah, selanjutnya setelah itu kita langsung masuk ke metode pembayaran, yaitu memilih metode pembayaran di mana if metode pembayaran sama dengan 1 itu pembayaran dilakukan dengan tunai. Yang kedua, metode dilakukan dengan kartu kredit. Dan yang ketiga, metode dilakukan secara transfer ke rekening yang telah tersedia. Tetapi jika user tidak memasuki berdasarkan menu yang tertera di atas, maka metode pembayaran itu tidak valid. Nah, jika sudah memilih metode pembayaran dan sudah melakukan pembayaran, maka akan keluar struk. Nah, di dalam struk tersebut akan tertera tulisan terima kasih sudah berbelanja. Selain tulisan terima kasih sudah berbelanja, di dalam struk tersebut juga mendapatkan tulisan terima kasih sudah berkunjung di toko Nacil. Sampai jumpa. Nah, dari penjelasan tersebut, selanjutnya kita akan melihat outputnya.
Nah, ini adalah contoh output dari program tersebut. Nah, yang terakhir, jika user memasukkan nomor atau menu yang tidak sesuai dengan program, maka pilihan tersebut tidak valid dan user akan disuruh mencoba lagi karena tidak sesuai dengan program tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada main. Main ini merupakan fungsi utama dari program tersebut karena merupakan tempat untuk eksekusi program itu dimulai. Nah, main ini menanggapi logika utama program, termasuk untuk tampilan menu, pemanggilan fungsi, dan juga pengaturan pengulangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.